sebelum memulai sesi konseling hari ini, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Ragda Sari Syafika Azharo, bisa dipanggil Vika sebagai konselor Mbaknya hari ini. Kalau boleh tahu namanya Mbaknya? Nama aku Fahmi Sabahaudin, kakak bisa panggil aku Nisa. Oke, Mbak Nisa ya. Mbak Nisa ini aslinya dari mana? Dari Ponorogo, cuma ikut ayah ke Nganjuk karena ayah kerja di sana. Oh, Ya. begitu. Ya. Di sini di Surabaya apa kuliah atau kerja? Buat lagi kuliah Kak. Oh, kuliah. Kuliah semester berapa? Baru semester 1 Kak. Semester 1. Baru apa namanya? Baru ospek. Baru ospek. Ya. Iya. Jadi masih kayak adaptasi Ya, gitu ya, iya, di masih. Surabaya ya. Mungkin ada yang mungkin agak dikagetkan di Surabaya sini. Salah satu yang paling shock itu Panasnya ya. Panas banget daripada di Nganjuk, bener-bener bayangkan tuh kayak setiap orang itu punya matahari sendiri gitu kan. Iya. Ya aduh, nggak bisa tuh kayak pokoknya 1 kali 24 jam kipas harus tetap nyala. Pokoknya kipas harus nyala ya gitu ya. Oke. Ini tadi ya habis kuliah atau mungkin langsung dari kos? Habis kuliah cuma online Kak. Jadinya di kos aja. Sama sambil nugas. Banyak tugasnya ya kayaknya. Banyak. Deadline-nya mepet juga. Ya begitu ya, jadi mahasiswa ya, tugasnya banyak ya. Agak kaget pastinya ya. Ya kaget, sama beda banget sama kayak pas masa SMA. Mungkin tugasnya banyak cuma dikit. Kalau ini tuh walaupun nggak setiap hari ada, tapi tugasnya itu lumayan berat, kayak buat makalah, PPT, kayak apa resu kayak tidak. Oke, mungkin saya akan memberikan sebuah kontrak gitu terlebih dahulu. Jadi sebelum sesi konseling ini saya akan menjamin semua kerahasiaan apa yang mungkin Mbak Nisa ceritakan kepada saya. Jadi kalau sewaktu-waktu memang saya ingin memberikan kayak contoh atau mungkin bercerita tentang apa ya masalahnya Mbak Nisa ini, nanti mungkin saya bisa istri dahulu pada Mbak Nisa ya dia. Apakah boleh? Oke ya. Kalau begitu kita adakan sesi konselingnya 1 minggu sekali jadi ya. Untuk jadwalnya mungkin mau sesuai jadwalnya Mbak Nisa atau jadwalnya saya? Dari kakaknya atau dari aku juga mungkin banyak menyesuaikan aja. Soalnya kan jamnya kayak sama, kita ganti waktu aja. Oh iya. Apa Mbak Nisa biasanya hari apa? Biasanya Rabu itu gak ada matkul, tapi biasanya mendadak ada penggantian jam di hari Rabu. Penggantian jam. Jadi hari Rabu aja. Hari Rabu jam atau mungkin waktunya pagi, siang, sore atau Nah kalau itu kayaknya sore aja. Oh sore, seperti hari ini ya Mbak Dia? Yeah. Sore. Jadi kita lakukan sesi konseling minggu depan itu hari Rabu pas jam sore ya pokoknya. Sore ya. Oke. Mungkin bisa kita mulai terlebih dahulu? Bisa. Oke. Apa yang mungkin Mbak pikirkan sampai akhir-akhir nih, mungkin Mbak Nisa mungkin apa gitu ya, mungkin mengganggu pikirannya Mbak Nisa? Saya memikirkan itu akhir-akhir ini mungkin lebih ke mungkin juga biaya kehidupan sehari-hari, sama mungkin bagaimana cara saya mencapai tujuan saya untuk menjadi guru dan lulus tepat waktu. Jadi Mbak Nisa ini pengen lulus tepat waktu dan ingin berjasa jadi guru gitu. Apa ada mungkin apa ada mungkin hambatan untuk mencapai hal itu? Mungkin dari Mbak Nisa ingin mencapai tujuan atau
hambatannya mungkin ke diri sendiri sih Kak, kayak gimana ya, kayak saya tuh ragu sama kemampuan saya dan nggak yakin kalau saya tuh bisa bisa apa itu, padahal kan setiap orang kalau berusaha kan bakal bisa. Iya. Nah itu masalahnya. Jadi Mbak Nisa ini ragu dengan Iya, kemampuan Mbak iya. Nisa sendiri. Kenapa kok ragu Mbak? Mungkin karena itu dulu 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 itu kayak nggak kurang didukung. Mungkin apa kayak yang kelebihan saya tuh nggak didukung waktu itu, makanya kayak aduh betul nggak ya ini ya, bisa nggak ya. Apakah dari orang tua atau mungkin teman-teman terdekat? Mungkin dari orang tua sih. Orang tua. Apa orang tua itu biasanya apa ya, kurang mungkin terlibat dalam hal-hal yang mungkin kayak berhubungan dengan akademik atau kemampuan yang membuat Mbak Nisa itu kayak nggak pede dengan kemampuan Mbak Nisa sendiri gitu. Ada hal yang mungkin bisa mempengaruhi gitu. Mungkin lebih ke mereka, orang tua saya tuh nggak yakin kalau saya nanti bisa nggak ya mau kuliah gini pasti lancar kok enggak, gimana lulus apa enggak, dah itu gitu. Jadi malah orang tuanya Mbak Nisa itu nggak percaya gitu, nggak mempercayakan kemampuannya Mbak Nisa. Kalau Mbak Nisa itu mampu berkuliah, mampu bisa lulus tepat waktu gitu. Jadi orang tua itu kayak belum sepenuhnya percaya gitu ya Mbak. Oke. Tadi kan Mbak Nisa pengen jadi guru tuh. Apa yang membuat Mbak Nisa itu pengen banget jadi guru? Mungkin ada berapa faktor ya, nggak salah dua atau enggak tiga. Yang pertama itu karena ada dari keluarga itu yang jadi guru, tapi itu guru SD. Nah itu inspirasinya dari itu. Yang kedua mungkin lihat dari anak-anak sekarang kan mungkin kayak mereka kurang ajar, enggak kurang ajar, maksudnya kayak secara etika kemudian kayak kurang mungkin ya jadi tuh pengen itu kayak jadi guru dan mungkin kayak jadi guru volunteer kayak gitu. Lalu yang ketiga itu mungkin biar aku itu tahu kayak gimana tuh jadi cara didik anak yang baik kan, agar nanti suatu saat misal punya keturunan atau punya anak, bisa anak itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi Mbak Nisa itu pengen menerapkan ilmu-ilmu yang dipelajari dari kuliah itu. Dari kuliah Mbaknya tadi jurusan apa? PGPAU. PGPAU. Jadi Mbaknya ingin menerapkan ilmu di jurusan PGPAU, prodi PGPAU itu untuk diri sendiri, untuk orang lain juga begitu ya. Apa cita-cita itu dari masa kecil juga selain terinspirasi nih? Cita-cita masa kecil sebenarnya cita saya masa kecil bukan ini sih, lebih kayak pengen jadi pelukis. Malah pelukis ya? Pelukis, menggambar kayak gitu. Cuma kayak lihat dari di Indonesia sendiri itu kayak seni itu kurang dihargai, jadi kayak gugur aja, nggak jadi. Tapi Mbak Nisa menjadikan menggambar itu kayak sebagai hobi atau mungkin Mbak Nisa tidak ingin lagi berkecimpung ke dunia gambar-gambar gitu, mungkin sekedar kayak hobi itu, sekedar senang-senang aja gitu? Sebenarnya dulu tuh pengen berkecimpung, cuma nggak ke hobi, tapi ke kayak bisnis gitu loh Kak. Bisnis. Tapi kayak nggak usah hobi aja, fokus sana aja. Yang penting bisa bisa tetap menjalani kesenangan Mbak Nisa sendiri tadi ya. Oke. Ada nggak sih mungkin langkah yang mungkin membuat Mbak Nisa bisa mencapai tujuannya Mbak Nisa ini, dari jadi guru atau mungkin tadi misal lulus tepat waktu? Kayaknya ada kayak belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin
ya itu belajar dengan sungguh-sungguh belajar dengan sungguh-sungguh kayak Ber- ya. belajar dengan sungguh-sungguh. Oke. Sama ada lagi mungkin nata planning mungkin untuk semester 1-2 ini mungkin fokus ke akademik, yang semester 3-4 ini kayak coba masuk ke organisasi kayak apa namanya itu kayak biar tahu apa namanya kerja sama kerjasama dengan orang lain, komunikasi yang baik dan Ya. melatih public speaking. Lalu yang selanjutnya juga mungkin ada magang kayak gitu. Jadi Mbak Nisa itu sudah punya planning setiap semester ya? Atau mungkin semester. Apakah udah ada target yang capai? Mungkin di semester 1 ini mungkin udah ada yang tercapai belum? Ada itu salah satu mungkin lebih berani aktif tanya ke kelas. Apa sebelumnya belum apa sebelumnya itu tidak berani gitu? Nggak berani sama sekali kayak takut ya. Pikiran pasti sekarang itu mau overthinking aja pada kan juga nggak jadi juga. Yes. Mungkin itu ya tadi ya, bisa saya simpulkan tadi kalau Mbak Nisa itu sudah bisa apa ya, menetapkan perencanaan tadi YouTube buat apa ya, untuk mencapai tujuan Mbak Nisa tadi, buat tulis tepat waktu, terus ya tadi ya mungkin impiannya menjadi guru tadi yang terinspirasi dari keluarga ya tadi ya, keluarga. Baik. Selain itu ada nggak sih yang membuat Mbak Nisa itu merasa senang atau mungkin merasa senang kayak gimana ya, selain tujuan hidupnya Mbak Nisa mencapai menggapai cita-cita selain lulus tepat waktu, adakah hobi yang lain mungkin bisa buat Mbak Nisa itu kayak wah, kayak dengan makan ini saya tuh kayak lebih hidup lagi, lebih kayak senang gitu, ada nggak? Ada itu sepeda sore hari. Sepeda sore hari Mbak Nisa bisa melakukan sepeda sore hari itu setiap hari atau mungkin setiap minggu atau mungkin biasanya rutin? Seminggu itu ada 3, cuma karena ini lagi kuliah kayak jadwalnya agak padat, kadang mendadak ada pergantian matkul, makanya kayak belum sempat. Ya. Jadi kadang itu Mbak Nisa itu mencari pelari, bukan kayak mencari kesenangan tuh dari bersepeda gitu. Apa yang Mbak Nisa rasakan saat melakukan kegiatan itu? Gimana ya, kayak rasanya itu kayak cari ketenangan untuk lepaskan gundah gulana yang di hati, kayak apa yang pikiran jelek yang pikirkan aku semua aku lampiasin lewat sepeda itu. Jadi iya, pikiran itu lebih gimana ya, lebih nggak tenang gitu, nggak sing pikir berlebihan lagi. Jadi lebih kayak pikiran itu lebih fresh setelah melakukan kegiatan yang padat-padat tuh, aktivitas yang mungkin nggak sangat disibukkan apalagi menjadi mahasiswa ya. Mbak Nisa jadi bawa sepeda sendiri di sini? Iya, bawa, cuma ini belum kepake sama sekali. Belum kepake. Ada nggak sih mungkin Mbak Nisa ingin meluangkan waktu untuk bersepeda mungkin sebentar aja untuk pengen nggak gitu? Ya sebenarnya pengen, tapi kayak lihat keadaan sini kok rame kayak aduh tidak jadi deh, kayak nggak dulu mungkin semester ke depannya baru coba berangkat ke kampus pakai sepeda. Jadi selama ini ke kampus jalan ya, mungkin bisa coba aja, mungkin dicobanya muter-muter gitu di sekeliling kos, mungkin bisa kan, biar lebih tahu gitu kan lingkungannya. Jadi dengan kita bersepeda tadi bisa membuat Mbak Nisa tadi lebih kayak relax gitu ya, jadi
gimana ya, kayak beban pikiran tuh kayak lepas gitu ya mbak. Iya, kayak kayak misal kayak segala mungkin kayak apa yang kesibukan yang aku rasakan hari ini kayak dengan sepeda tuh langsung plong semua gitu loh Kak. Kayak lebih ringan. Jadi kalau kalau mau tidur ataupun apa itu kayak lebih enak, lebih apa bisa tidur dengan tenang dan melakukan kegiatan dengan apa hati yang senang juga. Jadi mbak Nisa ini kalau sudah bersepeda itu jadi kayak makan apapun itu dengan senang hati. Iya. Hatinya tuh pasti senang. Jadi kalau nggak makan kegiatan bersepeda itu, apakah menjadi sebaliknya atau mungkin biasa saja? Tetap senang, cuma mungkin kayak kok ada yang kurang apa ya. Ya baru inget ya nggak sepeda kayak ya sedih sih ya. Kayak sayang banget kenapa nggak sepeda, kenapa kok hari ini sibuk banget, katanya rencana awal udah ada mau sepedaan cuma kok ada acara dadakan kayak ya udahlah ganti hari aja gitu. Jadi kayak ada masalah sedih sedikit Iya, gitu ya. iya. Oke. Selain itu ada nggak sih perasaan kayak tadi Mbak Nisa juga tadi bilang kan tujuannya itu tujuan hidupnya itu ingin jadi guru. Nah setelah masuk PG PAUD tuh rasanya gimana? Apakah itu menjadi kayak satu langkah menuju cita-citanya nih Mbak Nisa, atau misalnya kamu menuju lebih dekat gitu? Iya betul kata kakak, itu jadi kayak satu langkah aku untuk ngejar cita-citaku gitu loh Kak. Maksudnya dengan kan kayak sinkron pas saja dengan PG PAUD dan tujuan aku pengen jadi ngajar jadi seorang guru. Nah, itu dengan mungkin dengan masuk PG PAUD ini aku dari mental, dari materi, dari praktik itu bisa lebih siap jika nanti ke depannya emang rezeki aku jadi guru. Nah itu mungkin seandainya jika Mbak Nisa itu tidak mencapai tujuan Mbak Nisa, salah satu yang mungkin menjadi guru itu, apakah ada opsi lain atau Mbak Nisa ingin tetap berjuang menjadi guru itu? Ya masih tetap ingin berjuang, tapi juga mungkin menyusun planning lain kayak misal emang bukan rezekinya jadi guru, bakal coba contohnya buat usaha atau enggak itu apa namanya buka les kayak les gitu loh. Nah, jadi itu kayak ada mesti opsi lain tadi yang mungkin buka usaha atau mungkin itu apa buka lesesan tempat lesesan gitu ya. Buat untuk apa ya, untuk anak-anak kayak gitu tadi ya. Oke. iya sama ada lagi mungkin gini, kalau kenapa pas mungkin kayak tadi bilang kayak walaupun yang apa tadi kayak nggak nyampe tujuan jadi apa guru ya. Nah itu mungkin bakal coba karena dari keluarga, entah dari kakek nenek orang tua adik itu mendukung aku untuk ngejar cita-cita itu Kak. Dan mungkin kayak ada nih cita kayak ini dok nggak tahu kayak pas dari orang tua pas nganter ke sini tanya aku mana Pak Surabaya. Loh, kenapa nganterin anak kuliah di mana di Unesa lah. Oh dia apa Pak PG PAUD ya. Itu tadi kayak oh banyak tuh Pak dapat kerja itu. Nah dari situ kayak amin kayak semoga aja yang beneran. Jadi kayak termotivasi untuk jadi lebih termotivasi untuk menjadi guru gitu ya. Karena dari omongan tadi ya. Bahkan itu lebih dari 1 kali 3 kali 4 kali 3 kali 4 kali nanti.
Itu dari orang-orang yang mungkin dikenal atau mungkin nggak dikenal ya. iya kayaknya kayak wah Jadi gila. jadi lebih semangat Iya. gitu ya, jadi mengejar impiannya gitu ya. Oke. Oh iya, tadi kan Mbak Nisa juga pengen lulus tepat waktu. Nah, mungkinkah ada, seandainya ada hambatan yang mungkin menjadikan Mbak Nisa itu nggak lulus tepat waktu. Nah, itu Mbak Nisa itu ada nggak sih mungkin langkah atau mungkin cara atau mungkin biar minimalisir itu gimana ya? Meminimalisir untuk apa, kayak suatu langkah itu kayak gak tercapai gitu. Iya. Mungkin kayak sebelum ke tahap itu mungkin bisa lebih memperdalam apa namanya, kayak bukan dalam sih, kayak apa, tanya ke mengenai apa, kayak skripsi ke orang yang udah skripsian, kayak gimana tuh ini jujur yang baik gini-gini, mungkin sama sering-sering boleh nggak sih, kayak sering-sering apa namanya itu konsul ke dosen gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Nah itu mungkin ikut webinar yang membahas mungkin gimana cara untuk judul yang baik. Nah mungkin gimana atau tips biar kamu itu tahu kayak apa sih judul sing buat ambil, sama biar gimana cara judulmu biar di ACC dan gak ada ceritanya kayak gitu. Ya. Perasaannya pasti senang ya, pasti kalau mungkin lulus tepat waktu. Ya, senang banget kak. Senang yang banget. dulu rasanya itu juga ada apa, mungkin harapan dari orang tua lulus tepat waktu juga. Oh, harapan dari orang tua juga. Iya. Ada nggak sih mungkin kayak rasa kayak tekanan gitu mungkin dari orang tua dikit. Iya, kayak udah kepikiran aja terus waktu ya. Sudah ditekankan dari semester ini, jadi ya pokoknya semester 1 ini ya Wak. Iya, nanti kayak kan terus tepat waktu ya gitu. Ada nggak sih kayak perasaan takut Mbak Nisa untuk andai kata kelas nggak lulus tepat waktu gimana ya gitu? Ada nggak perasaan kayak khawatir gitu ya? Pastinya ada. Saya kayak ya kan itu kan aku belum ke tahap itu ya, kayak langsung kayak mikir ini aja sih, kalau kondisi Ais yakin apa tuh memang yakin nek Tuhanmu ke bakal selalu apa namanya, kayak meridai kamu setelah waktu sama dipermudah urusan skripsiannya gitu. Sama mungkin dukungan juga, itu dukungan dari orang terdekat itu juga mungkin penting juga kak, soalnya kayak misalnya emang udah dari nggak lulus tepat waktu, kayak dengan dukungan kan sih tetap bisa untuk berjuang lagi ya, walaupun mungkin itu mengecewakan juga sih, kayak ya kenapa gak lulus, kasihan juga lagi biayanya yang udah dibilang mahal. Saya tahu mungkin rasanya gimana. Yang tadi seperti yang Mbak Nisa bilang tadi, mungkin ya ada rasa tekan tadi ya kalau seumpama tidak lulus tepat waktu tadi ya. Ada. Ya memang benar sih, mungkin karena lulus waktu itu kan pasti menguras biaya, menguras lagi juga apa ya, kalau lama-lama itu kayak gimana gitu ya, nggak enak sama orang tua pastinya ya. Apalagi kalau lihat dari media sosial gitu yang beredar, kayak banyak tuh yang kayak
itu skrip revisiannya di mana tuh printnya terkadang jumlah kertasnya itu banyak, jadi kayak walaupun itu cuma 10-20 lembar ataupun itu nggak sampai yang tebel banget, itu kan juga amal-amalan nguras duit juga. Kayak ya tadi pokoknya Mbak Nisa ini tadi sudah bisa tahu lah ya langkah-langkahnya gimana ya untuk mencapai tujuan hidupnya ini ya. Jadi tadi Mbak Nisa tadi kan udah ada perencanaan untuk apa ya, kayak itu lulus tepat waktu gitu ya. Setiap semesternya itu ada target-target yang mungkin bisa dicapai, terus keinginannya menjadi guru karena dari inspirasi dari keluarga, terus mungkin ada lagi tadi apa itu karena menjadi guru tuh karena pengen lebih paham ya itu ya mengenai dunia anak, mengenai paham tentang dunia anak, jadi ya untuk bisa diimplementasikan untuk diri sendiri dan mungkin orang lain juga tadi. Oke. Mungkin saya akan memberi tugas untuk Mbak Nisa untuk apa ya, mungkin selain menjadi guru atau lulus tepat waktu itu pastinya kan ada gak sih kayak tujuannya, mungkin untuk hal untuk bersenang-senang gitu, bukan bersenang-senang kayak gimana ya, bukan tanpa kayak ada tujuan gitu, tapi bersenang-senang tuh karena pilihannya Mbak Nisa sendiri, bukan karena ada paksaan untuk orang tua yang seperti tadi yang dijelaskan tadi. Terus tepat waktu mungkin karena ada sedikit tekanan dan menjadi orang tua ya, mungkin dari pilihannya Mbak Nisa sendiri yang mungkin Mbak Nisa tuh merasa bebas gitu, kayak ini mungkin tujuan hidup yang mungkin saya itu bebas dari tekanan orang tua, dari mungkin lingkungan juga. Ya mungkin Mbak Nisa tadi mungkin harus cari itu ya. Sebenarnya itu mungkin saya sudahi untuk sesi konseling hari ini. Gimana perasaannya Mbak Nisa setelah bercerita? Lebih unek yang sama ini aku simpan itu lebih kayak kayak keluar dan lebih plong rasanya, jadi lebih plong. Jadi lebih plong dan mungkin agak mungkin bisa tercurahkan sedikit gitu ya, kayak terangkat gitu ya bebannya ya gitu ya. Baik, untuk sesinya tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi untuk pertemuan minggu depan dilaksanakan hari Rabu pada sore hari jam berapa kalau Mbak bisa jam berapa ya, jam 2 mungkin, jam 2 jam 2 masih siang kan ya, atau jam 3 aja? 3 sih. Jam 3 aja. Oke, jam 3 ya, jam 3 sore ya berarti. Jam 3 sore. Mungkin terima kasih untuk Mbak Nisa sudah mau bercerita pada saya, sudah mau bisa terbuka, terus ya maulah menceritakan semua tadi kayak keluh kesahnya Mbak Nisa tadi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kasih juga. Ya.